Tuh, bisa kalian lihat nyala, tapi itu kenapa ada gelembung-gelembung ya? Ya udah, nantilah kita cek lah. Itu dia mengeluarkan gelembung-gelembung, itu kenapa itu? Waduh. Hai buat kalian para pecinta pura-pura air tawar, yuk kita join di komunitasnya Purapedia. Gimana cara gabungnya? Kalian cukup cari aja grup di Facebook komunitas pura-pura air Indonesia. Aku tunggu di grup itu, kita bisa berdiskusi bareng dengan para teman-teman atau para penghobi pura-pura air tawar tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat malam, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Tommy di channel Purapedia tentunya. Nah, di video kali ini kita mau membahas tentang apa lagi? Oke, jadi pada video sebelumnya aku lagi ada project lagi mau membuat kolam pura-pura baru yang dari box styrofoam ya teman-teman ya. Videonya bisa kalian cek aja langsung. Nah, terus dalam pembuatan atau dalam proses pembuatan dari kolam baru tersebut tentunya aku butuh alat-alat menunjang untuk si kolam pura-puranya tersebut. Nah, pada malam hari ini dan pada video kali ini kita sudah kedatangan dua buah paket nih guys. Kira-kira paketnya ini isinya apa? Tapi yang aku bahas pada video malam ini mungkin hanya satu paket ya guys, karena udah terlalu malam, udah larut ya, dan mata gue udah ngantuk banget ini gitu. Cuman buat kalian kita bikin satu video untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan unboxing ini. Kita langsung aja unboxing, kira-kira isinya apa nih. Unboxing kita mulai guys. Ini packingnya mantep banget teman-teman, sumpah ini packingnya mantep banget. Bubble wrapnya itu tebel banget teman-teman, dan aku pesen online juga cuman satu hari datang, pesen kemarin dan hari ini datang. Nah, kebetulan hari ini kita buatin video tuh ya. Bubble wrapnya tebel-tebel. Dia pesanannya itu yang aku suka sama seller-seller yang seperti ini. Harga itu udah termasuk dengan packing atau bubble wrapnya ya, untuk safety-nya si alat tersebut gitu kan. Ada tuh yang harga sekian tapi kita harus pesen packingnya biar aman gitu ya, jadi ada tambahan lagi bubble wrap gitu. Nah, kalau ini doi udah satu harga gitu, sudah sama bubble wrapnya. Dan ini dia barangnya teman-teman ya. Jadi aku order dua buah heater ya, dua buah water heater dengan kapasitas listriknya itu 25 watt teman-teman. Nah, ini kosong ya. Nah, ini untuk heaternya ya, jadi aku pesen dua buah. Nah, pada malam kali ini aku mau membahas tentang apa nih namanya, water heater merek Present ya. Kalau sebelumnya aku pernah membuatkan video tentang water heater merek Sobo gitu ya. Nah, sekarang kita coba dengan water heater merek Present teman-teman. Water heater merek Sobo waktu itu di video yang udah ada di atas ini nih ya, jadi aku beli itu harganya sekitar Rp75.000 teman-teman ya, sama kapasitas 25 watt. Dan kalau yang merek Present ini cukup murah, itu harganya sekitar 56.000. Nah, berhubung aku mau belinya memang 2 biji gitu ya, jadi aku milihnya merek Present aja lah, yang penting stainless. Karena kalau aku menggunakan water heater itu pasti merek stainless ya, saya nggak mau merek kaca karena trauma yang merek kaca. Jangankan tuh pas kita pasang, pas paket datang aja tuh dalam jasa ekspedisi suka dilempar-lempar gitu kan, tiba-tiba sampai rumah kita udah pecah gitu kan. Jadi lebih baik aku menggunakan stainless. Nah, karena belinya 2, jadi aku pilihnya yang Present. Nah, kita buka yuk isinya apa aja. Apakah akan sama dengan isi dari yang pernah aku unboxing sebelumnya ya, dalam merek Sobo itu. Yang satu kita taruh dulu ya.
Oke, kita langsung buka aja. Ceng. Nih. Perbedaan harga 75.000 ya sama ya kita taruhlah 55.000 ya. Itu kan lumayan teman-teman, apalagi kalau beli dua, spare-nya lumayan ya jaraknya. Nah, ini bentuk dari water heaternya sendiri teman-teman, hampir mirip kayak Sobo, beneran hampir mirip kayak Sobo. Terus juga kita dapat dua tempelan di kaca, tapi nanti ini nggak akan aku pergunakan ya, mengingat di kolam kura-kuranya itu sampingnya plastik, mungkin ini nggak akan bisa nempel karena ini biasanya di kaca teman-teman. Nah, tapi karena kolamnya belum jadi, nanti ini kita akan pasang dulu di akuarium ya, yang khusus kura-kura baby, sama di kandangnya kura-kura Ambon dulu ya. Jadi biar kita bisa ngetes sekaligus kita pakai dulu untuk mereka sampai nanti si kolam kura-kura yang baru ini sudah jadi teman-teman. Nah guys, ada yang aku suka nih ternyata dari water heater merek Risen ini. Jadi kalau di water heater merek Sobo ya, di water heater merek Sobo itu apa nih namanya, indikator, angka-angka indikatornya ini berwarna hitam. Jadi udah ya, kepala heaternya ini warna hitam, di indikatornya warna hitam, jadi nggak kelihatan. Nah, kalau di Risen ini dia tulisannya berwarna putih guys, jadi ya kelihatan gitu kalau misalkan di dalam kolam pun gitu ya, mengingat kalau kolam itu kan gelap gitu ya, di bawah air gitu. Jadi kalau ini mungkinnya nanti bisa kelihatan. Kalau yang Sobo enggak guys, dia warnanya kalau nggak salah hitam ya, ada di video yang udah aku buat gitu. Nah, kalau ini putih nih, jadi bisa kelihatan untuk indikatornya ketika kita mau ngeset temperatur dari water heater ini. Bang, lu kenapa beli heater banyak-banyak banget gitu? Nah, ini teman-teman, kalau boleh jujur ya, gua pribadi itu lebih safety memelihara kura-kura dengan menggunakan heater, kalau boleh jujur ya, daripada lampu UVA UVB. Kenapa? Lampu UVA UVB yang murah itu sebenarnya kandungan UVB-nya itu tidak terlalu bagus teman-teman untuk si kura-kuranya sendiri. Bukan gak bagus, kebutuhan dari UVB-nya itu sangat tidak bagus untuk si kura-kuranya. Bahkan walaupun kita udah pasang lampu UVA UVB yang murah ya, yang pernah aku bahas juga di video ini, itu ya istilahnya lo harus tetap jemur men gitu. Kalau nggak jemur ya kura-kuranya bakal sakit. Jadi itu gue beli bener-bener untuk lampu UVA UVB yang di belakang itu juga sebagian besar gue memanfaatkan UVA-nya karena panas gitu. Jadi berharapnya si kura-kuranya akan tetap hangat, bukan kebutuhan UVB-nya yang mau gue push. Karena aku sendiri juga udah sering ngejemur kura-kura, nggak sering ya, walaupun kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau lagi kalau kejatahan WFH gitu kan ya, itu gue jemur gitu. Karena kalau heater ini gue butuh banget men, beneran. Ini aku rasain sendiri ketika kolam kura-kura yang di belakang pakai Sobo itu, alhamdulillah nggak ada yang sakit sob, beneran nggak ada yang sakit. Makanya gue mutusin untuk mending beli heater deh 2 gitu kan, daripada aku harus mengganti lampu bohlam gitu kan, UVB-nya yang lebih bagus gitu. Karena kalau nggak salah merek solar apa gitu ya, itu harganya tinggi banget teman-teman, bener-bener tinggi. Kalau lampu UVB yang bagus itu harganya bisa sekitar 300-an atau ya pokoknya dari 150 ke atas deh. Nah, kalau yang ini memang UVB-nya nggak bagus gitu, cuman kita bisa memanfaatkan UVA-nya aja gitu, dan UVB-nya kita harus tetap jemur. Nah, kalau temperatur kura-kura, kebetulan juga ada yang nanya nih, baru nanya, idealnya suhu kura-kura kita pasang di berapa gitu ya. Jadi pasang aja sob di angka 28 atau sekitar 30, beneran 28 atau 30. Nah, kalau heater yang baik nanti dia akan otomatis ketika suhu airnya itu sudah mencapai suhu yang kita setel atau suhu yang kita inginkan, nanti dia otomatis akan mati sendiri. Walaupun memang nanti ketika nyala untuk menuju suhu ke kita setelnya itu butuh waktu berjam-jam sob. Oke, yuk tanpa banyak cincong kita langsung tester ya barang-barang ini, karena kebetulan juga ini aku beli di toko orange ya teman-teman. Jadi aku beli di toko orange karena belum aku tes juga, belum aku konfirmasi. Jadi malam ini mau kita tes sekaligus kita setup di kandang
kura-kuranya di akuarium sama di kandang kura-kura Ambon. Seperti biasa, sebelum kita memasukkan ini ke dalam airnya, kita harus setting temperaturnya ini di luar kandang ya teman-teman ya. Jadi bisa kita puter di angka 30 deh untuk yang baby. Nanti untuk yang Ambon itu kita setting 28 aja, tapi nanti di kandang besar kita akan settingnya juga 30 ya, mengingat Ambon kan nggak begitu butuh water heater gitu ya, tapi ya untuk jaga-jaga aja karena memang hujan mulu. Sebenarnya sih hujan juga kuat, cuman pancarobanya ini loh, wah gila, kura-kura tuh paling apa ya, paling nggak kuat main sama pancaroba karena dia hewan berdarah dingin gitu. Sekalinya panas-panas udaranya gitu kan, sekalinya dingin tiba-tiba hujan gitu. Nah kita aja yang manusia aja istilahnya bisa batuk pilek ya, cuman gara-gara musim pancaroba. Nah kura-kura yang hewan berdarah dingin ya seperti itu teman-teman. Jadi riskan banget memang buat kalian para kiper kalau lagi musim-musim pancaroba seperti ini. Jadi lebih baik antisipasi walaupun memang harus mengeluarkan uang atau budget lebih. Yang penting hewan kesayangan kita di rumah bisa terawat dan enggak mati ya teman-teman. Nah ini yang satu udah aku setel di 28 untuk si kandang kura-kura Ambon. Yuk kita langsung aja kita setup, kita masukin, kita tes apakah ada lampunya juga. Oke, tonton video ini sampai habis, jangan di skip supaya kita bisa membandingkan nih mau beli Sobo atau mau beli Risen karena harganya lumayan jedanya. Oke. Oke guys, sekarang kita udah ada di kolamnya si kura-kura Ambon. Ini kita ambil yang settingannya itu 28 derajat ya teman-teman ya. Aduh nggak kelihatan ya, pokoknya 28 derajat. Ini udah aku setting, sebentar teman-teman. Nah ini udah aku setting di 28 derajat ya. Oke, sekarang kita akan pasang. Nah jadi dalam pemasangan ini teman-teman jangan lupa untuk karetnya ini ya, untuk tempelannya ini kita pasang di pangkal deket lampu, jangan di ujung karena water heater itu panasnya ada di sini teman-teman, lebih dominan di sini ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita pasangnya harus di sebelah sini ya. Nah guys, itu udah kita pasang ya, dan tadi terlihat lampunya udah nyala, kita matiin. Nah tuh ya, nyala ya. Nah tapi ini dalam pemasangan water heater ini kalau bisa heaternya itu harus kecelup semua teman-teman. Nah ini kan masih ada yang nongol. Nanti ini airnya akan kita tambahkan sampai heaternya benar-benar tenggelam ya teman-teman ya. Nah ini yang satu udah mulai hidup, dia lagi mau memanaskan ya. Jadi nanti panasnya sekitar sini teman-teman paling banyak. Kalau kesininya udah nggak begitu panas ya, hangat lah, panasnya ada di sekitar sini. Ini mau kita cabut dulu ya karena mau kita tambahkan dulu airnya, tapi dia udah berfungsi ya karena udah nyala teman-teman. Karena takut konslet kita tambahkan dulu airnya. Ingat harus diisinya itu airnya melebihi water heater atau water heaternya harus tenggelam teman-teman. Guys, jadi aku kehilangan tempelan kacanya nih, yang ini nih mana ya? Apa tadi pas buka nggak ada ya? Ini biasanya emang kalau kita ngevlog tengah malam gini suka ada yang jahil teman-teman di rumahku, jadi ya harap maklum ya. Cuman kemana ini tadi, kayaknya ada apa nggak ada sih, ternyata ketemu guys. Nah langsung aja kita eksekusi sama ya, pemakaiannya adanya harus di sini ya, jangan di sebelah sini. Kita sekarang tes pasang di akuarium yang khusus baby teman-teman. Oke, yang di akuarium udah terpasang teman-teman. Nah langsung kita colok, bismillahirrahmanirrahim. Terus nah itu kelihatan ya lampunya ya, tuh ya lampunya nyala teman-teman. Jadi dua-duanya bisa atau hidup, nanti tinggal kita tunggu apakah dia mengeluarkan panas atau hangat tidaknya ya. Sip lah, udah mantul, itu udah mulai nyala. Kalau dari sini penampakannya guys ya, nah itu bisa kalian lihat nyala, tapi itu kenapa ada gelembung-gelembung ya.
Ya udah, nantilah kita cek lah. Itu dia mengeluarkan gelembung-gelembung itu, kenapa itu? Waduh. Sebenarnya tuh aku nggak merekomendasikan kalau beli barang-barang yang kayak gini tuh online ya guys ya. Jadi lebih baik beli offline karena biasanya ada garansi dari tokonya. Karena kalau misalkan online ya tahu ada garansi dari tokonya, tapi kan ketika beli itu kita nggak bisa ngetes dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita retur akan makan waktu. Nah kalau kita butuh gitu ya, bener-bener butuh cepet, ya itu akan memakan waktu. Nah guys, ini airnya udah aku tambahin yang di kandang kura-kura Ambon, tapi colokannya kurang satu. Nah nanti mungkin malam ini akan kita kalahkan filternya dulu ya, karena kita harus mengetes nih semalaman kira-kira nanti panas atau tidak. Nah untuk panas atau tidaknya nanti mungkin akan aku bahas di video selanjutnya ya, apakah berfungsi dengan baik mengantarkan panasnya sama dengan Sobo atau tidaknya. Nah itu teman-teman, kalau misalkan heaternya itu berfungsi atau berjalan dengan baik ya dalam mengantarkan panas, biasanya di ujungnya itu akan ada gelembung-gelembungnya seperti itu ya, kelihatan ya. Jadi ada gelembung-gelembungnya dan biasanya kura-kura kepo men nyamperin ke situ karena apa ini anget-anget kan. Jadi gimana, kalian mau milih Sobo atau mau milih Risen? Nah itu tergantung dari kalian ya, balik lagi ke kalian masing-masing. Kira-kira kalian mau milih dua merek yang berbeda seperti apa? Kalian bisa bandingkan di video waktu aku unboxing Sobo sama di video ini untuk unboxing water heaternya merek Risen teman-teman. Nah buat kalian juga jangan lupa tekan tombol loncengnya, notifikasinya, karena next video kita akan bahas ini. Ayo tebak, tulis dulu di kolom komentar kira-kira ini apa ya yang aku beli ini. Alat ini alat apa untuk penunjang si kolam kura-kuranya. Oke guys, segitu dulu video untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian suka dengan channel Kurapedia, silakan untuk tekan tombol like-nya. Tapi kalau kalian nggak suka atau istilahnya informasi ini nggak bermanfaat, silakan kalian pencet tombol tidak sukanya teman-teman. Oke, terima kasih udah menonton teman-teman. Sekali lagi terima kasih, tanpa support dari kalian Kurapedia mungkin nggak akan bisa berkembang teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk terus bantu subscribe, like, and share teman-teman. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, karena besok mungkin ada yang beraktivitas kembali, ada yang kerja. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung. Bye bye.